Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar peristiwa-peristiwa sejarah berikut ini. Peristiwa tersebut adalah kejadian sekitar proklamasi. Peristiwa tersebut terjadi secara berurutan sesuai dengan kronologis terjadinya peristiwa. Nah, untuk kalian dapat memahami peristiwa sejarah secara berurutan digunakan konsep berpikir diakronik. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Siti Khadijah dalam pelajaran sejarah Indonesia. Di awal video kalian sudah melihat ya beberapa gambaran peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi. Ternyata peristiwa menjelang proklamasi itu butuh proses yang panjang ya. Nah, untuk mengetahui peristiwa menjelang proklamasi, maka kita harus tahu ya peristiwa apa saja yang terjadi sebelumnya. Jadi, untuk dapat memudahkan kita memahami peristiwa sejarah secara berurutan, digunakan konsep berpikir diakronik. Tapi, cara berpikir diakronik itu seperti apa ya? Mungkin kalian belum pada tahu. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melampaui, melalui, melintasi, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diakronik adalah metode mempelajari sejarah dengan cara melalui, melintasi, menjelajah waktu. Konsep berpikir diakronik lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Konsep berpikir diakronik digunakan dalam ilmu sejarah agar pembahasan peristiwa dari waktu ke waktu menjadi tujuan utama sejarah. Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu ya apa itu yang dimaksud dengan cara berpikir diakronik? Berbicara tentang diakronik, maka tidak akan terlepas dengan konsep kronologi. Apa itu konsep kronologi? Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, dan logos artinya ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa kronologi adalah ilmu yang mempelajari urutan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai waktu terjadinya dari peristiwa awal hingga akhir. Konsep berpikir diakronik sangat berhubungan erat dengan konsep kronologi karena sangat penting untuk mempermudah rekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Kalian masih ingat kan gambar yang Ibu tayangkan di awal tadi? Gambar tersebut adalah peristiwa-peristiwa menjelang proklamasi yang Ibu urutkan sesuai waktu terjadinya. Agar kalian dapat memahami bahwa peristiwa sekitar proklamasi tersebut saling berkaitan. Sehingga pemahaman kalian terhadap peristiwa sekitar proklamasi menjadi utuh. Oke anak-anak, sekarang kalian sudah paham kan konsep berpikir secara diakronik, yaitu konsep berpikir sejarah yang memanjang dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Sedangkan kronologis mempelajari peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Sekian dari Ibu, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya tentang konsep berpikir sinkronik. Bye-bye, Assalamualaikum.